Perang Dunia ke-1 yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918 merupakan salah satu konflik terbesar di dalam sejarah manusia. Perang ini melibatkan kekuatan besar dunia dan ditandai dengan penggunaan teknologi modern dalam skala yang sangat besar. Namun, di balik senjata seperti senapan, artileri, dan tank, ada satu hal yang membuat perang ini berbeda dari perang sebelumnya, yaitu penggunaan senjata kimia secara massal. Pada awal perang, pertempuran di front barat itu mengalami kebuntuan. Tentara dari kedua belah pihak terjebak dalam sistem perang parit atau trench warfare yang kemudian membuat serangan menjadi lebih sulit dan memakan lebih banyak korban. Dalam kondisi inilah muncul kebutuhan untuk menciptakan senjata baru yang mampu memecah kebuntuan tersebut. Jerman yang memiliki industri kimia yang paling maju saat itu mulai mengembangkan senjata berbasis gas beracun. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk membuat musuh keluar dari parit dan menghancurkan pertahanan mereka. Pada tanggal 22 April 1919, Jerman melancarkan serangan gas pertama secara besar-besaran di Ypres, Belgia. Mereka membuka ribuan tabung yang berisi gas klorin dan membiarkannya terbawa angin menuju parit tentara sekutu. Awan gas berwarna hijau kekuningan bergerak perlahan, dan dalam waktu singkat, tentara mulai mengalami kesulitan bernafas, panik, dan jatuh satu persatu. Serangan ini kemudian menjadi awal dari perang kimia modern. Nah, pada awalnya, gas dilepaskan dari tabung besar dan sangat bergantung pada arah angin. Namun, metode ini kemudian dinilai berisiko, karena jika arah angin berubah, gas bisa kembali menyerang ke pasukannya sendiri. Karena itulah, kemudian dikembangkan metode yang lebih efektif, yaitu menggunakan peluru artileri berisi gas atau gas shells. Dengan cara ini, maka gas bisa ditembakkan langsung kepada posisi musuh. Tidak harus bergantung kepada arah angin dan bisa menyerang tanpa peringatan. Nah, awal penggunaan gas ini itu digambarkan dengan peluru yang diisi oleh gas. Nah, pada awal peluru ini ditembakkan, pihak lawan tuh skeptis, kayak apa ini? Soalnya pada saat ditembak, itu kan biasanya kalau peluru artileri langsung meledak. Tapi karena ini diisi oleh cairan kimia, pada saat pertama kali ditembakkan, itu pelurunya hanya nancep ke tanah, cuman berbunyi bup. Lalu musuh menganggap bahwa itu tuh merupakan peluru artileri yang gagal meledak. Padahal beberapa jam kemudian, paru-paru mereka itu jaringannya mulai rusak karena gas yang berada di dalam artileri tersebut. Ada 3 jenis utama zat kimia yang digunakan dalam Perang Dunia ke-1. Ada klorin, yaitu gas pertama yang digunakan. Gas ini tuh menyerang paru-paru dan menyebabkan sesak nafas. Yang kedua yaitu fosgen. Fosgen ini lebih mematikan dari klorin dan tidak berwarna, jadi lebih sulit untuk dideteksi. Gejalanya ini lebih sering muncul lambat. Gas fosgen ini menyebabkan banyak sekali kematian di Perang Dunia ke-1. Nah, gas ketiga adalah gas mustard. Gas ini tuh tidak langsung membunuh orang yang terpapar, tetapi menyebabkan luka lepuh, kebutaan, dan kerusakan kulit. Bisa bertahan lama di tanah dan lingkungan, bahkan di pakaian. Penggunaan senjata kimia menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Dimulai dari tentara yang mengalami sesak nafas, luka bakar, dan kebutaan. Banyak yang selamat, tetapi juga mengalami cacat permanen. Selain itu, muncullah trauma-trauma psikologis yang dikenal sebagai shell shock. Nah, secara keseluruhan, senjata kimia menyebabkan lebih dari 1 juta korban selama perang. Meskipun jumlah kematian tidak sebesar senjata-senjata lain, tapi dampak psikologinya itu sangat besar karena sifatnya yang tidak terlihat dan tidak terduga. Menjelang akhir perang, tentara mulai memiliki masker gas dan perlindungan yang lebih baik daripada sebelumnya. Lalu, efektivitas senjata kimia mulai menurun. Bahkan, dunia juga mulai menyadari dampak kemanusiaan yang sangat besar.
Setelah perang berakhir pada 1918, muncullah tekanan internasional untuk melarang penggunaan senjata kimia. Hal ini kemudian menghasilkan Geneva Protocol yang melarang penggunaan senjata kimia dalam perang. Perang Dunia ke-1 menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu membawa kemajuan bagi kemanusiaan. Senjata kimia adalah bukti bahwa ilmu pengetahuan bisa digunakan untuk menciptakan penderitaan yang luar biasa. Dari perang ini, dunia belajar bahwa batas dalam peperangan bukan hanya soal strategi saja, tetapi juga soal kemanusiaan. Dan mungkin pelajaran terpentingnya adalah ketika manusia pernah berhasil mengubah udara menjadi senjata mematikan, maka tanggung jawab terbesar kita adalah memastikan hal itu tidak terulang kembali. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.